Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wa akrabana bidin Islam wa hadana subul salam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin habibina wa syafiina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu alladhina yu'minuna al-aqidah al-islamiyyata fi qulubihim wa yutabbiquna syariat al-islamiyyata fi syu'uni hayatihim, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dari segala kekurangan, bersifat Ar-Rahman kepada segala setiap insan dan bersifat Ar-Rahim kepada yang beriman. Salawat dan salam selalu tercurah kepada teladan umat manusia terbaik di seluruh dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang mengikuti di salah beliau hingga yaumil qiyamah. Wahai teman-temanku sekalian, kalau kita lihat, kalau kita belajar sejarah, kalau kita baca sejarah, kalau kita meneliti sejarah ribuan tahun yang lalu, kita akan mendapati bahwa ada suatu bangsa yang terkenal dengan para filsuf yang ahli dalam bidang filsafatnya. Ada sekelompok orang yang terkenal dengan pemikirannya, dan dengan pemikiran itu mampu merubah tatanan perpolitikan dunia. Ada sekelompok orang yang hanya memperhatikan fenomena alam, namun mampu menciptakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Pertanyaannya, dari segala fakta tersebut, ada sebuah potensi manusia yang menjadi faktor hal itu bisa terjadi. Ada yang tahu apa? Selain itu, ada yang tahu? Hah? Start lagi, lebih mendekati. Oke, jawabannya sekaligus yang menjadi materi kultum ana pada malam ini ialah kecerdasan. Kita masuk pada pertanyaan dasar. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Suratul Badiyah menjelaskan bahwa kecerdasan hakikatnya ialah kemampuan untuk pencerapan atau mentransformasikan suatu fakta dan kemampuan untuk mengaitkan segala informasi. Sebenarnya makna kecerdasan bisa tercakup dalam makna akal atau berpikir, yaitu upaya untuk memindahkan sebuah fakta ke dalam otak, disertai dengan perantara panca indera, disertai dengan adanya maklumat sabiqah, dan untuk menafsirkan fakta tersebut. Contohnya gimana? Contohnya air. Antum tahu air? Contoh siapa ya? Nah, Mas siapa namanya? Mas Azam. Oke, contoh Mas Azam itu memperhatikan air. Air itu ialah fakta bagi si Azam, karena air itu bisa terindra meskipun tidak berwarna, meskipun tidak berbentuk, namun bisa diindra dengan dengan indera paraba. Kemudian Mas Azam itu mengaitkan dengan informasi yang dia dapat sebelumnya, yaitu air merupakan wujud cair, merupakan ikatan kimia merupakan unsur kimia yaitu H2O, merupakan ikatan kimia antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Ikatan ini kimia biasa terjadi ketika dua atom itu tidak stabil. Ketika terikat maka dia akan menjadi stabil. Namun bagi pemikiran Azam punya informasi juga bahwa ada unsur kimia yang tidak bisa terikat. Dia bisa terikat, namun tidak perlu terikat karena dia sudah stabil, yaitu gas mulia seperti argon, neon, dan helium. Itu contoh kecerdasan yang ada pada manusia. Ada beberapa jenis kecerdasan. Di antaranya kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan untuk belajar berpikir dan memahami, belajar berpikir dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan logika dan penalaran. Yang kedua, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dan efektif. Yang ketiga, ada kecerdasan spiritual, yaitu kemampuan untuk menghubungkan diri sendiri dengan sesuatu yang lebih besar, seperti alam semesta, Tuhan, dan sebagainya. Kemudian ada kecerdasan moral, yaitu kemampuan untuk menerapkan prinsip dan etika dalam kehidupan. Tapi seberapa penting sih kecerdasan itu bagi kehidupan manusia? Ada beberapa hal, sebenarnya banyak, namun Anda silakan sedikit aja.
Yang pertama, kecerdasan itulah yang membuat manusia mampu berinovasi, dan dengan inovasi itu mampu memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. Bukankah dengan kecerdasan Isaac Newton yang hanya dengan melihat apel yang jatuh mampu merumuskan teori gravitasi yang dikenal dengan teori gravitasi Newton, yang kemudian menjadi teori dasar dalam ilmu fisika dan masih dipelajari hingga saat ini? Bukankah dengan kecerdasan dan usaha Thomas Alva Edison mampu menemukan bola lampu pada usaha yang kesekian ribu kalinya, ya, dan arus listrik AC, arus listrik satu arah, itu masih sebagian kecil dari inovasi yang dihasilkan dari kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan itu merupakan hasil dari pendidikan, dan pendidikan merupakan salah satu sarana untuk merubah dunia. Nelson Mandela pernah mengatakan, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk merubah dunia. Dengan pendidikan, maka akan lahirlah masyarakat-masyarakat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpikir, orang-orang intelektual. Bukankah dengan kecerdasan para pemikir dari Eropa, mereka mampu menciptakan revolusi besar bagi Eropa dan sekaligus merubah wajah peradaban dunia? Bukankah dengan kecerdasan para filsuf Yunani, mereka mampu membuka rahasia yang ada dalam ini, meskipun nggak semuanya benar, meskipun nggak semuanya yang mereka buka, tapi paling tidak itu memberikan ciri khas tersendiri bagi negara mereka di mata dunia. Yang ketiga, kecerdasan itulah yang menjadi penentu kemenangan dalam setiap pertarungan, dalam setiap persaingan, dan segala peperangan. Sun Tzu dalam bukunya Art of War pernah mengatakan, perang itu urusan kecerdasan, bukan kekuatan. Kata-kata ini seolah menunjukkan bahwa kecerdasan dan strategi ialah kunci menuju kemenangan, bukan hanya kekuatan fisik. Bukankah dengan contohnya apa? Banyak. Salah satunya, bukankah dengan kecerdasan yang dimiliki tentara Jerman, mereka menciptakan sebuah strategi yang disebut dengan Blitzkrieg atau perang kilat. Dengan strategi itu mampu menguasai sebagian besar wilayah Eropa hanya dalam waktu singkat. Bukankah dengan kecerdasan taktik gerilya, para pasukan TNI mampu menguasai kota Yogyakarta dari genggaman Belanda hanya dalam waktu 6 jam pada serangan umum 1 Maret 1949. Itu semua hasil manfaat atau kegunaan kecerdasan manusia bagi manusia itu sendiri. Namun, yang anak ingin tekankan pada kutub ini ialah bahwa Islam menekankan kecerdasan. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk cerdas. Namun, Islam bukan hanya menekankan kecerdasan intelektual, namun kecerdasan interpersonal, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Bayangkan, kalau bukan karena kecerdasan, mungkin saja Abbas ibnu Firnas tidak akan menemukan alat terbang yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan pesawat. Kalau bayangkan juga, kalau bukan karena kecerdasan, Ibnu Al-Haytham tidak akan mungkin menemukan kamera obscura yang merupakan petak dasar bagi teknologi kamera dan teknologi lensa-lensa lainnya. Bukankah dengan kecerdasan pula Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang bahkan dikatakan lebih mengalahkan kehebatan Alexander the Great, yaitu menjadikan daratan menjadi lautan dengan membawa kapal-kapal melintasi Bukit Galata. Dengan strategi itu menjadi salah satu kunci takluknya Konstantinopel di bawah kalimat Panji Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perlu antum ketahui juga bahwa Rasulullah itu, para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat fatonah. Apa itu fatonah? Ya, cerdas. Kecerdasan yang Allah berikan kepada para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW mencakup segala kecerdasan. Contoh, Allah memberikan para rasul kecerdasan intelektual. Dengan kecerdasan itu mereka mampu mematahkan segala argumentasi orang kafir terkait Tuhan mereka. Allah memberikan kepada para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW itu kecerdasan moral. Dengan kecerdasan itu para nabi dan rasul memiliki akhlak yang baik. Bahkan nabi kita Nabi Muhammad SAW karena memiliki akhlak yang sangat baik sampai digelari Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Allah juga memberikan kepada para rasul itu kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan
Dengan kecerdasan itu, para nabi dan rasul mudah dalam berbicara, dapat menyampaikan hak itu hak dan yang batil itu batil secara mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Allah juga memberikan mereka semua kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan itu mereka akan mengetahui bahwa siapa sebenarnya pemilik alam ini, bahwa siapa sebenarnya yang wajib disembah, siapa sebenarnya yang wajib untuk diibadahi, dan mematahkan sembahan-sembahan orang kafir. Maka kecerdasan inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Dengan kecerdasan yang sempurna itu, maka akan terlahir akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Dari hasil tersebut, maka dihasilkan pula syakhsiyah Islamiyah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Banyak, tapi di sini ada cuma spill 2 aja. Yang pertama, mentadaburi, menghafal, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan mukjizat itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Bukankah dengan Al-Quran itu Allah mengangkat suatu kaum, dan dengan Al-Quran itu pula Allah menghinakan kaum itu? Kapan Allah mengangkat dari suatu kaum dengan Al-Quran? Ketika mereka mempelajari, ketika mereka mengamalkan, ketika mereka menerapkan, ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai agenda hidup mereka. Kapan Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran? Ketika kaum itu melupakan Al-Quran, tidak menerapkan Al-Quran. Sebagaimana umat Islam saat ini, ketika Al-Quran tidak diterapkan, tidak dijadikan sebagai dasar hidup, maka kita akan melihat musuh-musuh Islam mampu mengoyak tubuh kaum muslimin, dan mereka menjadikan kita sebagai pion-pion internasional saja. Perlu untuk ketahui juga bahwa dengan Al-Quran lah di Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengoptimalkan akalnya, dengan mengoptimalkan akalnya atau berpikir bahwa ada pencipta yang menciptakan semua alam ini. Dan dengan Al-Quran pula juga banyak tidak sedikit ilmuwan Muslim mampu menemukan penemuan yang sangat luar biasa. Contohnya satu saja, siapa yang menemukan atom? Ada yang tahu? Yang menemukan atom. Siapa sebenarnya yang menemukan atom itu? Orang zaman sekarang taunya John Dalton, tapi ternyata dia belajar dari orang sebelumnya. Siapa itu? Jabir ibnu Hayyan. Kapan Jabir ibnu Hayyan menemukan atom? Ketika dia membaca ayat Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 27. Wa anzalal hadida fihi sya'nun badinu. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'un linnas. Dan kami telah menggunakan besi yang memiliki kehebatan yang luar biasa dan memberikan manfaat yang sangat banyak. Dia heran, dia kagum dengan ayat itu, maka dia bawa besi itu ke dalam laboratoriumnya. Dia teliti, dia buka atom-atomnya, dan di situ muncullah jenis besi jenis atom Fe, besi dengan bilangan oksidasinya 23, nomor atomnya 26. Itu hasil kecerdasan dari Al-Quran. Yang kedua, semangat dalam menuntut ilmu. Salah satu penentu kecerdasan ialah banyaknya maklumat sabiqah yang didapat oleh seseorang. Dengan banyaknya maklumat sabiqah, dia dapat mengaitkan segala fakta yang ada di dunia. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan maklumat sabiqah? Ya, dengan cara menuntut ilmu agama. Nah, para sahabat Nabi, para generasi salafus salih, para ulama terdahulu, para pejuang Islam, mereka adalah generasi yang mencintai ilmu. Mereka mempelajari segala ilmu yang berhubungan dengan agama maupun dunia, selama itu tidak menabrak dinding akidah mereka. Bukankah dengan ilmu juga Allah mengangkat derajat suatu kaum, derajat orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bukankah dengan ilmu pula Islam mencapai suatu masa disebut dengan the golden age atau masa keemasan, dan bahkan pada masa itu Eropa mengalami the darkest age atau masa kegelapan. Itu pastikanlah ilmu. Menurut ilmu itu banyak caranya, seperti berguru dengan para ahlinya, belajar fikih dengan para fuqaha, para ulama, belajar tafsir, belajar Al-Quran dengan para mufassirin, belajar hadis dengan para muhaddisin. Juga termasuk ilmu-ilmu dunia,
belajar IPA dengan ahlinya, belajar matematika dengan pakarnya, dan yang lain sebagainya. Dari berbagai cara tersebut akanlah insya Allah akan lahirlah setiap individu muslim kecerdasan yang membentuk syakhsiah Islamiyah. Dan semoga dengan kecerdasan itu dapat mengembalikan kembali kejayaan Islam seperti semula. Semoga dengan kecerdasan itu dapat mendekatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kecerdasan yang Allah berikan itu dapat Allah menjadikan kita menjadi penawar yang selanjutnya. Amin. Hada ma yumkin an uqabil fursati afu minkum in wajadtum minni akhta'a wa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.